Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 1 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 1 Januari 2025. Oke. Oke, perasaan dia terhadap kamu hari ini. Aku melihat di sini nampaknya perasaan dia itu semakin berkembang terhadap kamu. Bahkan ada keinginan untuk melanjutkan hubungan kalian ke fase selanjutnya dari hubungan kalian yang kemarin. Memang sebenarnya kemarin dia itu masih memiliki luka batin ya, atau mungkin inner child, atau mungkin trauma. Sehingga dia itu ketika kemarin masih bersama dengan kamu, dia itu kayak belum bisa move on gitu loh dari masa lalu. Dia itu belum bisa melepaskan masa lalunya. Entah itu memang masa lalunya seseorang gitu ya, misalkan yang memang masih hadir, sering hadir, datang dan pergi ke kehidupan dia, atau hanya sebuah kenangan ya, atau situasi yang memang belum move on gitu dari masa lalu. Nah, kalau aku lihat nampaknya hari ini itu dia mulai mencoba apa itu namanya, melepaskan apapun yang telah terjadi di masa lalu yang mungkin menghambat dia untuk bisa berkembang, untuk maju, untuk menjalani kehidupan yang sekarang gitu ya. Apapun masa lalunya, aku lihat di sini dia ingin melepaskan, dia ingin menyembuhkan luka batinnya juga, dia ingin menyembuhkan inner child-nya juga gitu ya. Makanya kalau aku lihat di sini memang dia ingin memiliki perkembangan dan melanjutkan fase selanjutnya dari hubungan kalian. Dan bahkan ada engagement ring, berarti aku lihat di sini ada keinginan untuk berkomitmen dengan kamu ya. Dan aku lihat di sini dia ternyata masih memiliki pengabdian rasa cinta terhadap kamu. Dan juga dia ingin menyelesaikan apa yang belum terselesaikan di antara kalian, entah itu masalah, entah itu kesalahpahaman, hubungan yang rumit. Nah itu ya, dia pengen menyelesaikan sesuatu yang mungkin menghambat hubungan kalian selama ini, atau menghancurkan hubungan kalian selama ini gitu. Oke, ada sunglasses, berarti si dia ini masih sering stalkingin kamu, masih sering cari-cari tahu kabar kamu, memandangmu dari kejauhan ya, memantaumu dari kejauhan, entah ini dari media sosial atau ya memang dari jauh. Intinya di sini dia masih melihat, mencari-cari tahu kamu, menonton, menguntit ya. Dan apa ya, kalau aku lihat memang orangnya ini mudah berpersepsi atau mudah mengambil suatu kesimpulan ya. Dari dia melihat aja dia itu langsung kayak menyimpulkan, oh kamu begini, oh kamu begitu gitu. Kemudian apa ini, karmic relationship. Hubungan yang karmic relationship berarti hubungan yang menyakitkan ya. Hubungan yang menyakitkan biasanya ada third party, ada pihak ketiga. Dia mungkin selama ini menghadirkan pihak ketiga atau dia selingkuhin kamu. Sehingga aku lihat memang antara kamu dengan dia ini menimbulkan kebencian sekarang. Ada rasa kebencian, ada rasa amarah, ada rasa kesal, jengkel, terhianati, tidak diperlakukan dengan baik ya. Ya intinya
ada pemicu yang membuat kamu merasa benci atau membuat persepsi bahwa ini menyakitkan, gitu ya. Apalagi kalau misalkan di sini kalian semakin intens, ya semakin intens atau semakin intim menjalani hubungan dengan dia, itu semakin menyakitkan, ya. Jadi apa ya? Kalau aku lihat di sini, dia ngerasa kamu itu seperti memang ingin melepaskan atau memang sudah melepaskan apa yang telah terjadi di hubungan kalian, terutama tentang kekacauan ya, kekacauan di hubungan kalian. Jadi dia ngerasa kamu itu seperti sekarang udah membenci dia, kamu itu sudah memiliki suatu persepsi yang apa ya, kuat gitu terhadap dia, yang bahwa dia ini orang yang gak baik, orang yang menyakiti kamu, selalu troublemaker ya, membuat masalah. Dan aku lihat di sini dia ngerasa kamu tuh seperti sudah melepaskannya, ya. Kamu seperti apa ya, ya kayak udah terluka banget, kecewa banget gitulah sama dia. Terus itu aku lihat di sini dia merasa kamu sekarang itu lagi senang-senang ya, lagi bahagia, bahkan mungkin ada yang dia lihat kalian itu lagi have fun dengan teman-teman kalian, lagi bersenang-senang, mungkin ada yang lagi liburan ya, merayakan tahun baru kan, liburan ke pantai ya, ada yang lagi bahagia-bahagia deh dengan teman-temannya menjalani kehidupan lajang. Jadi dia ngerasa sekarang ketika kamu single, ketika kamu sekarang melajang, itu justru malah lebih bahagia, menikmati momen, menikmati waktu sendirian, kesendirianmu. Nah itu yang dia lihat ya saat ini, dia ngelihat kamu melajang tapi bahagia gitu. Terus itu aku melihat di sini ternyata dia masih sering mengenang kamu, mengenang masa lalu, mengenang apa yang telah terjadi di antara kalian berdua. Bahkan aku lihat di sini dia pun sering membuat kenangan dari masa lalu kalian. Jadi udah apa yang telah terjadi dikenang, tapi abis itu membuat kenangan baru. Ya, jadi misalkan kayak kemarin begini, pengen deh nanti kalau ada kesempatan, aku pengen begini sama kamu, aku pengen begitu sama kamu, kayak gitu ya. Jadi dia kayak membuat persepsi sendiri di otak dia. Jadi bisa dibilang kayak ngehalu nggak sih itu ya? Semacam kayak ngehalu gitu, berfantasi sendiri, berfantasi membuat cerita sendiri di otak dia, seperti itu. Kalau aku lihat di sini ya, baik kamu atau dia ya, atau dia juga bisa jadi ya, sebenarnya kayak belum atau kurang mengetahui tentang kamu ini sebenarnya siapa, kamu ini seperti apa, kamu itu bagaimana ya. Jadi sebenarnya dia tidak terlalu mengenal kamu, aku lihat di sini ya. Jadi kayak kurang memahami kamu, kurang mengetahui tentang kamu, aku lihat di sini ya. Bisa jadi mungkin kalian juga kemarin hubungannya itu ya masih sebatas teman, masih sebatas PDKT-an yang kayak gitu deh ya, belum yang seintim itu. Terus juga aku lihat di sini ada ketidakmampuan dalam memikirkan suatu solusi, tindakan, atau apa yang harus dia putuskan, atau apa yang harus dia lakukan, kayak gitu ya. Saat ini dia ngerasa kayak stuck, dia nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu harus bagaimana, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia ngerasa banget ya bahwa hubungan ini memang sudah menemukan kegagalan ya. Dia ngerasa banget hubungan ini memang sudah gagal. Terus itu juga dia ngerasa nampaknya
kamu dengan dia itu seperti bermusuhan ya, entah ini memang dia ngerasa kamu seperti memusuhi dia, ya memusuhi nggak dalam konteks yang secara barbar gitu juga enggak, bisa jadi ya mungkin memusuhi dia dengan cara silent treatment, tidak mau lagi berkomunikasi atau say hello atau dekat dengan dia itu ya. Jadi dia ngerasa kayak ada permusuhan di antara kalian. Jadi berpisahnya dengan kamu ini dia rasa kayak nggak dengan cara baik-baik gitu. Kamu kayak nggak legowo atau kamu kayak nggak memaafkan dia seperti itu ya. Karena mungkin memang ada perselisihan di antara kalian atau ada masalah di antara kalian yang mungkin belum terselesaikan, atau bisa jadi dia mungkin memang tidak mau menyelesaikannya. Terus juga mungkin ada penghinaan di dalam hubungan ini, mungkin kamu pernah menghina dia atau dia pernah menghina kamu. Atau dalam konteksnya yang sekarang ya, mungkin nggak dulu. Kalau mungkin dulu pernah ya oke, berarti sekarang mungkin juga pernah, sekarang juga iya, mungkin kayak menyindir gitu ya, bisa jadi menyindir dengan caption, dengan suatu status apa gitu ya kan. Nah, kalau aku lihat saat ini keadaan dia atau apa yang dia rasakan adalah kehancuran. Dia ketika berpisah sama kamu sekarang dia ngerasa hancur, ya. Ditambah dengan dia ngerasa antara kamu dengan dia ini ada kesalahpahaman yang ngebuat dia semakin, aduh hancur banget ya. Berpisah malah kayak musuhan, bukan kayak lagi emang musuhan gitu kan. Terus juga ya dia ngerasa hancur karena perpisahan kalian nggak dengan cara baik-baik. Jadi bahkan dia untuk apa ya, dikenal kamu sebagai teman aja kamu nggak mau gitu, sehingga dia kayak ngerasa kayak dia itu bener-bener yang udah di blacklist gitu loh sama kamu. Dia ngerasa seperti itu, kayak udah bukan siapa-siapa gitulah ya, kayak udah nggak mau lagi menerima dia. Itu yang dia rasakan, dan aku lihat di sini dia ngerasa kehilangan kamu. Terus aku lihat kayaknya dia ini lagi setelah berpisah dengan kamu ya, dia ini kayak kesulitan untuk berkonsentrasi. Ya dia kayak nggak fokus dalam karirnya, dalam pekerjaannya ya, atau dalam kehidupannya atau apa gitu, kayak nggak fokus gitu, nggak bisa konsentrasi, kesulitan berkonsentrasi. Dan dia memang orang yang tipenya itu punya komunikasi yang buruk ya, mungkin dia orangnya kaku, canggungan, atau memang public speakingnya itu nggak bagus gitu ya. Jadi dalam berkomunikasi dia ini orang yang buruk gitu. Terus juga hubungan kalian kenapa sampai berpisah itu karena ada hambatan dalam kreativitas ya. Jadi mungkin dia kurang kreatif dalam mempertahankan hubungan ini, atau dalam effort untuk hubungan ini, atau mungkin ya apatis gitu, nggak melakukan apapun. Mungkin selama ini kamu yang selalu berinisiatif untuk melakukan banyak hal untuk hubungan ini, tapi dianya mungkin tidak pernah melakukan apapun. Dan yang dia rasakan saat ini frustasi ya. Dia merasa perpisahan di antara kamu dengan dia sekarang itu kayak nggak adil bagi dia. Dia ngerasa kayak ini tidak adil. Kenapa harus berpisah gitu ya? Dan Ace of Swords reverse berarti menandakan selama ini hubungan kalian itu tidak ada kejelasannya, sehingga membuat kamu bingung, dan juga sebenarnya dia masih bingung. Hubungan ini tuh sebenarnya apa juga nggak tahu gitu ya. Jadi makanya mungkin kemarin itu hubungannya masih, ya mungkin masih PDKT-an atau teman, tapi kok kayak gitu ya gitu. Mungkin apa ya, berteman tapi kok dia kalau datang lagi butuhnya aja baru datang gitu, kalau nggak butuh nggak datang gitu ya, nggak say hello, nggak apa gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini hubungan yang masih belum ada kejelasannya, terus juga hubungan yang masih membingungkan, baik dari kamu ataupun dari dia, sehingga sering terjadi kesalahpahaman di antara kalian berdua. Ada praduga-praduga juga yang akhirnya dibuat gitu ya. Terus itu ditambah lagi dengan kamu dan dia mungkin memiliki sudut pandang yang masih berbeda. Kamu pengennya segera menikah, dia pengennya untuk kaya dulu, sukses dulu dari materi. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini untuk bisa bersama
ya. Kalian berdua ini memang harus bisa bekerja keras untuk mempertahankan hubungan ini. Terus juga aku melihat mungkin salah satu di antara kalian itu kalau ngomong tuh suka nyakitin, ya, atau kalau berkomentar tuh suka nyakitin. Sehingga salah satu di antara kalian itu terluka hatinya atau kesinggung gitu ya. Misalkan kamu deh, misalkan kamu tuh kalau komentar atau kalau ngomong tuh suka belak-belakan gitu loh. Ya, jadi menurut dia kamu tuh kalau ngomong tuh suka nyakitin. Nah, sedangkan dia mungkin orangnya punya emosional yang sangat sensitif. Sehingga dia tuh sering ngerasa kayak kayak ya nggak dihargai atau kok gitu banget sih gitu ya. Karena terlalu sensitif. Maka dari itu, cobalah siapapun ya di sini, mau itu kamu atau dia, kalau ngomong tuh coba lebih lemah lembut. Terus kalau punya intonasi yang tinggi, cobalah untuk direndahkan sedikit gitu ya, agar tidak terjadi perselisihan di antara kalian, pertengkaran. Bahkan kalau di sini kalian ada yang bertemu secara fisik, maksudnya tuh kayak bukan yang LDR jauhan gitu ya. Kalian ini ada yang sampai bertengkar sampai pakai fisik loh. Entah itu pukulan ya, atau kalau LDR mungkin ini kali ya, mengata-ngatai fisiknya kayak gitu ya. Hati-hati ya, cobalah untuk kalau ngomong tuh jangan nyakitin gitu. Wow, aku melihat di sini dia ini sebenarnya dari awal ya, mungkin nggak dari awal juga sih, tapi dia itu ngerasa ya dari dulu dia menganggap kamu adalah rumah baginya. Apa sih rumah? Maksudnya bukan kamu itu bentukan gedung rumah, enggak. Maksudnya rumah berarti kan seseorang yang bisa memberikan kenyamanan seperti ada di dalam rumah. Kita kalau ada di dalam rumah itu apa sih? Nyaman, terlindungi kan. Nah, itu dia ngerasa kayak seperti dilindungi, disayangi, hangat gitu ya. Dia mau ngapain juga itu kayak ya gak masalah gitu loh. Jadi setiap kali kamu ada di sisi dia ngerasa gak perlu jaim, gak perlu naif kayak gitu loh. Mau ngapain juga ya kamu kayak nggak akan menjudge atau nggak akan membatasi dia gitu ya. Karena ya itu, kamu itu sosok rumah baginya, memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan, memberikan kehangatan, perhatian, kasih sayang ya, seperti itu. Dan aku lihat di sini ada four of one ya, berarti ada keinginan untuk reuni lagi, bersatu lagi dengan kamu atau melakukan pertemuan lagi dengan kamu. Ya, dia pengen punya hubungan yang stabil lagi dengan kamu. Kenapa? Karena di sini ternyata dia masih memiliki rasa memiliki kamu. Dia masih memiliki rasa memiliki kamu. Ya, aku lihat kemungkinan nanti dia akan datang di waktu-waktu perayaan. Entah itu perayaan apa, ya entah hari ulang tahunmu kah, atau merayakan tahun baru bisa jadi, atau merayakan apa gitu ya, hari-hari perayaan. Aku lihat di sini dia bakalan datang itu kayak sebuah kejutan gitu. Jadi tiba-tiba dia tahu-tahu datang aja gitu. Ya tahu-tahu datang. Dan memang aku lihat di sini ada keinginan dia itu untuk dia itu mau bekerja sama dengan kamu, karena mungkin dulu kan kamu yang cuman effort ya di hubungan ini. Nah, sekarang aku lihat ada keinginan dari dia untuk yuk kita sama-sama membangun kembali hubungan ini. Karena dia pengen punya hubungan yang sukses sama kamu, bahkan ke pernikahan, ya punya hubungan yang aman. Dia bisa merasa bangga memiliki kamu. Karena kalau aku lihat ya sebenarnya dia sangat bersyukur ya selama ini tuh ada kamu atau kenal sama kamu, bisa mencintai kamu, dekat sama kamu. Dia ngerasa bersyukur. Sehingga dia ngerasa dia tuh pengen merasa bangga gitu loh memiliki kamu gitu, dan dia juga pengen kamu itu bisa ngerasa ketika memiliki dia atau ketika bersama dia kamu itu bangga gitu loh sama dia. Ya, bahkan aku lihat di sini dia memang mungkin sudah menganggap kamu keluarganya
ya. Walaupun mungkin saat ini kalian tidak bersama, tapi aku lihat di sini dia menganggapmu itu sudah seperti keluarga, ya, sudah seperti pasangan atau ya keluarga yang hangat, ya. Makanya di sini dia menganggap kamu rumah. Terus itu aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk menetap di suatu tempat bersama dengan kamu. Gitu, ya. Bahkan aku lihat di sini kayak dia pengen itu merayakan sesuatu dengan kamu, ya. Dan juga dengan keluargamu, dengan teman-temanmu seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kalau misalkan bersama keluarga ya, merayakan bersama keluarga, merayakan bersama teman-teman mungkin ya hari ulang tahun kali ya, tapi bisa juga sih tahun baru ya, atau apa, pertunangan, pernikahan. Nah, seperti itu. Karena di sini kan memang ada niatan dari dia itu eh bertemu dengan kamu di saat merayakan sesuatu. Tapi bisa juga di hari ulang tahun ya. Atau hari-hari besar apa deh yang bisa dirayakan dengan keluarga dan teman-teman lama. Ya, teman-teman lamamu. Mungkin kamu akan mengundang teman-teman lama. Bisa jadi. Terus juga kan memang ada niatan keinginan untuk menikah atau melamar kamu. Ya kan bisa juga. Itu ya, jadi kemungkinan nanti ketika datang mungkin dia akan melamar gitu atau ngajak kamu nikah ya. Oke, the full reverse menandakan bahwa dia ngerasa kalau dia ini terlalu ceroboh ya. Ada kecerobohan yang dia lakukan terhadap kamu ya. Terus itu juga dia menyadari sih memang hubungan kamu dengan dia selama ini tuh banyak sekali gangguannya. Terus itu aku lihat ya dia masih memiliki harapan, keyakinan bahwa ya suatu saat nanti dia ada kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu kembali ya. Orangnya memang ceroboh. Dan keadaan dia sekarang kalau aku lihat kayak apatis, atau memang selama ini orangnya tuh emang apatis sih ya. Jadi kalau terhadap hubungan kalian tuh kayak mandek gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan effort apapun terhadap kamu, apatis juga karena orangnya naif. Aku lihat di sini orangnya naif ya. Terus juga mungkin orangnya dia ini gampang tertipu kali ya. Jadi makanya di sini dia itu mungkin kalau sempat menghadirkan pihak lain, karena di sini ada Seven of Cup ya, dia ini banyak pilihan ternyata ya. Dia mungkin tergoda dengan wanita atau pria lain di luar sana, itu hanya ditipu doang, hanya dimanfaatkan doang kayak gitu ya. Terus orangnya itu kalau aku lihat gimana ya, kaku, orangnya basi, bukan basi makanan ya, kayak apa ya, nggak asik orangnya. Kaku, canggungan, mungkin nggak bisa itu ya, nggak bisa apa membaurkan suasana, mencairkan suasana, kayak gitulah intinya. Basi lah orangnya ya, kurang menyenangkan orangnya. Kalau aku lihat di sini ya, ciri-ciri orang itu kayak kurang menyenangkan, orangnya ngebosenin, membosankan ya. Mungkin juga kalau ngejokes itu juga jokes bapak-bapak gitu kali. Atau ya nggak bisa ngejokes mungkin dia ya, nggak bisa bercanda, atau ya tahu nggak sih kayak ketawa garing tuh ya, ketawa yang bukan ketawa yang enak didengar, tapi kayak hahaha gitu. Ya kalian paham lah ya, orangnya kayak membosankan. Bener aja, aku lihat di sini orangnya membosankan. Oke, kalau aku lihat saat ini bisa jadi energi kamu, bisa jadi energi dia, bisa jadi dari kedua belah pihak. Saat ini aku lihat di antara kalian atau memang kalian berdua saat ini kayak lagi membatasi diri dalam menyambut cinta atau hubungan baru gitu ya. Jadi walaupun misalkan ada orang-orang baru yang mendatangi kalian, tapi kalian itu kayak welcome nggak welcome gitu. Ya welcome tapi seadanya aja, tapi tidak menyambut untuk lebih deep, lebih dalam mengenal kalian, dan kalian juga mengenal dia itu kayak nggak lagi mendalam gitu. Aku lihat di sini ya, karena lagi membatasi diri untuk cinta-cintaan atau untuk orang baru ya.
Terus itu juga aku lihat kenapa kalian saat ini membatasi diri untuk menyambut cinta dan orang baru. Karena di sini kalian mungkin masih nggak yakin tentang orang itu gitu ya, tentang orang-orang baru yang datang ke kehidupan kalian. Dan bisa jadi juga memang karena masih takut untuk berkomitmen dengan orang-orang baru itu. Kenapa? Karena di sini aku melihat apa ya, kalian merasa kayak nggak aman atau ngerasa nggak nyaman dengan orang-orang baru itu. Ya, sehingga hubungan kamu dengan orang-orang baru yang mungkin datang ke kehidupan kalian itu kayak goyah, gampang ghosting, gampang ngilang ya, nggak direspon dikit, udah nggak ada komunikasi lagi, cabut gitu aja gitu ya. Padahal sebenarnya aku lihat kehidupan percintaanmu itu menarik dan penuh petualangan. Kenapa aku bilang penuh petualangan? Karena yaitu aku lihat nggak cuma 1-2 aja yang datang menghampiri kalian, tapi ada beberapa gitu, sehingga kalian itu kayak bisa apa ya, bisa berkenalan, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang beda-beda rasanya atau beda-beda karakternya gitu. Jadi kalian merasa kayak berpetualang dengan berinteraksi dengan orang baru gitu ya, beda-beda gitu. Cuman ya itu karena kalian masih ngerasa kayak belum nyaman, belum aman sama mereka, jadi hubungan itu kayak kandas gitu aja, paling baru kenalan baru beberapa hari atau baru seminggu udah ngilang kayak gitu ya, udah lost kontak, udah ghosting kayak gitu, nggak ada kelanjutannya. Wow, aku lihat ya, kehilangan kamu adalah trauma bagi dia, ya. Dan aku lihat juga perpisahan ini memberikan trauma ke kamu. Tapi kalau kamu itu ya traumanya adalah mungkin apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Mungkin dia dulu juga sering menghadirkan pilihan lain, banyak menghadirkan pilihan lain ya. Dia mungkin pernah selingkuhin kamu, mengkhianati kamu atau apalah, nyakitin kamu intinya. Dan itu menjadi trauma bagimu. Kalau dia, aku lihat di sini yang menjadi trauma adalah ya kepergianmu itu ya. Sehingga aku lihat ada kesedihan, ada suatu apa ya, ada suatu penolakan tentang perubahan yang terjadi. Jadi dia ngerasa, dia kan nggak terima ya perpisahan ini terjadi. Nah itu, karena sekarang kamu tuh udah berubah. Dulu mungkin kamu bucin banget, sekarang kamu cuek banget. Sehingga dia kayak nggak terima kamu berubah seperti ini, kamu cuek banget seperti ini. Ayo kembali lagi yuk ke kamu yang bucin. Nah, tapi ya gimana, kamu sudah melangkah maju gitu. Dan itulah perubahan yang tidak dia inginkan. Ya, kamu sudah cuek sama dia, kamu sudah tidak menganggap dia siapapun lagi. Itu yang dia takutkan ya. Aku lihat memang kamu berdiri dengan seseorang yang tidak dewasa secara emosional, sehingga aku lihat sebenarnya nggak cuma sekali 2 kali juga dia kehilangan pasangan ya. Mungkin pasangan dia yang kemarin sebelum-sebelumnya kamu juga gitu. Atau yang barengan dengan kamu atau selingkuhannya itu juga ya dia kehilangan gitu ya, kehilangan. Terus saat ini aku lihat kayak dia kan nggak bisa berkonsentrasi ya, karena gini, saat ini yang ada di benaknya, yang selalu dia pikirkan adalah perasaan-perasaan negatif. Ya aduh, jangan-jangan kamu ini udah ada yang lain. Aduh, gimana ya kalau misalkan aku sama kamu nggak bisa bersama. Aduh begini, aduh begitu. Jadi ada pemikiran-pemikiran tentang perasaan yang negatif ya. Dan aku lihat sekarang dia ngerasa kayak sengsara banget loh berpisah dengan kamu. Ya, dia ngerasa kayak kesempatan untuk bisa bersama kamu tuh kayak hilang gitu. Kesempatan untuk bisa memperjuangkan kamu, untuk dicintai oleh kamu, untuk bisa diperjuangkan oleh kamu, dibucinin sama kamu tuh kayak sekarang sudah hilang gitu. Sudah nggak ada lagi kesempatan itu. Ya. Dan akhirnya sekarang ya dia ngerasa menyesal. Ya, karena tidak memperlakukan kamu dengan baik selama ini, mengacuhkan kamu, tidak peduli sama kamu, ya. Dan dia ngerasa ini seperti sudah menjadi suatu keputusan yang tegas dari kamu. Kamu itu kayak udah mengambil suatu keputusan yang mutlak gitu, kayak nggak bisa diganggu gugat lagi gitu. Ya, kamu seperti sudah menolak dia, sudah tidak mau lagi
bersama dia, dan ya ada rasa bersalah yang besar, ada rasa penyesalan yang besar terhadap kamu, dan itu benar-benar kalut gitu di pikiran dia, yang selalu dia pikirkan gitu, yang selalu dia ingat-ingat gitu, yang dan yang dia rasakan saat ini gitu. Oke, aku lihat di sini dia merasa ya sangat berduka ya telah kehilangan kamu. Banyak hal yang membuat dia merasa sedih sekarang ya, karena sudah mengalami perpisahan dengan kamu. Terus itu juga ada konflik atau perselisihan di antara kalian juga, yang mungkin saat ini dia nggak tahu gimana caranya untuk memperbaiki konflik di antara kalian. Terus itu dia sadar ini semua sudah berakhir ya, dan ini memang yang menurut dia terbaik gitu ya. Ya gimana? Ketika ada masalah dia nggak tahu cara cara memperbaikinya gitu kan. Terus juga kamu juga dia lihat kayak udah kecewa banget gitu, ya udah keputusannya sekarang memang yang lebih baik adalah mengakhiri gitu. Ini yang menurut dia hal yang bisa membantu dari kedua belah pihak. Dan aku lihat kayak ada situasi dia merasa kayak kehilangan emosionalnya kamu ya, yang dulunya bucin banget, sekarang tuh kayak hilang gitu ya. Terus itu kamu seperti sudah mengabaikan dia, terus itu apa ya, dia seperti kayak udah kehilangan harapan gitu ya, bisa bersama kamu. Dan ini yang benar-benar ngebuat dia ngerasa sedih banget gitu ya. Aku lihat memang orangnya memang lagi sedih dan bahkan sampai melankolis gitu deh ya, karena ya itu hubungannya nggak berhasil sama kamu, jadi agak melankolis. Oke, kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu, dia ngerasa kamu juga kayaknya lagi banyak pilihan sekarang ya. Ya, dia ngerasa kamu juga sekarang kayak lagi banyak pilihan. Terus kayak apa ya, kamu tuh memiliki banyak peluang gitu untuk memilih dan memilah mungkin pasangan ya, ataupun mungkin pilihan lainnya juga termasuk dengan karir gitu ya. Jadi saat ini aku lihat kayak menunda suatu keinginan, mimpi, atau keputusan yang ingin dia lakukan terhadap kamu kayak gitu ya. Dan aku lihat saat ini kayak dia sering aja berfantasi tentang kamu, mengilusikan dirimu ya, mengangan-angankan kamu, mengimajinasikan kamu ya, intinya berhalusinasi lah ya tentang kamu. Itu yang aku lihat saat ini. Jadi walaupun mungkin saat ini juga dia punya banyak pilihan, tapi bayang-bayang kamu sebagai mantannya itu kayak apa itu namanya, tidak bisa dia lupakan. Jadi hubungan dia dengan orang-orang baru, dengan pilihan-pilihan yang lain itu kayak ya gimana ya, nggak intim, nggak apa ya, nggak berkesan gitu ya, karena di sini dia masih selalu kepikiran kamu lagi, bahkan bukan hanya kepikiran tapi sampai berhalusinasi, mengimajinasikan kamu, memfantasikan kamu seperti itu ya. Jadi seperti itu, dia masih belum bisa melupakan kamu sebagai mantannya. Bahkan aku lihat di sini memang ada keinginan juga dari dia untuk datang kembali. Ya, cuma nampaknya memang kayaknya nggak dalam waktu dekat, karena di sini ada death, ada sesuatu perubahan dulu yang harus terjadi di antara kamu dengan dia. Harus ada sesuatu yang berubah secara signifikan. Kenapa? Karena di sini ternyata selama kamu dekat dengan dia, selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kalian berdua ini sama-sama nggak mau melakukan perubahan. Padahal semesta tuh sudah nunjukin, sudah nyuruh kalian itu, hey, dia ini toksik, dia ini tukang selingkuh, kamu harus berubah gitu ya, kamu harus bisa melepaskan dia. Tapi kamu nggak mau. Terus itu dia
Dia kan selingkuh terus nih, misalkan ya, dia selingkuh terus karena banyak pilihan. Akhirnya kamu kecewa, kamu menangis, kamu terluka, ya mungkin kamu sempat ngomong sama dia gitu kan, dengan nada tangisan atau gimana deh. Nah, dia tuh sebenarnya udah dikasih petunjuk, hey, pasanganmu yang ini nih, gitu ya, kamu itu menangis, terluka, kecewa karena kamu selingkuh. Sudah dong, jangan selingkuh lagi. Tapi dia tetap nggak mau. Dia pasti selalu selingkuh lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi. Akhirnya hubungan kalian stuck, hubungan kalian nggak kemana-mana, hubungan kalian on off doang, hubungan kalian nggak ada perkembangannya, ya. Jadi maka dari itu semestalah yang membuat keputusan keras bagi kalian. Ayo kalian berpisah aja. Ya, jadi mau kalian usahakan untuk bersatu juga nggak akan bisa kalau misalkan di sini semesta tidak mengizinkan. Semesta menginginkan kalian untuk melakukan perubahan masing-masing terlebih dahulu, ya. Dan ini harus secara besar-besaran. Kenapa? Karena di hubungan kalian ini memiliki suatu masalah yang mengakar kuat. Tentang apa? Tentang kecemburuan, perselingkuhan, kecurigaan, perbedaan pola pikir gitu kan. Terus apa lagi? Ya banyak lah ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus bisa kalian rubah gitu ya. Kalian harus bisa berubah. Kenapa harus berubah? Agar kalian nantinya kalaupun misalkan kalian dipersatukan atau tidak, kalian nanti bisa, atau dia deh ya, dia itu bisa menghargai pasangannya, bisa jujur, bisa terbuka, sehingga hubungan itu bisa langgeng gitu loh. Jangan hubungan yang selalu on off terus dan akhirnya nggak ada perkembangan kemana-mana, nggak ada gitu. Ya makanya di sini ada that. Mau nggak mau, siap nggak siap, dia dan kamu harus berubah. Kalau kamu sih, kalau aku lihat walaupun saat ini berubah, walaupun saat ini kalian melajang, ya kalian fine-fine aja, baik-baik saja, karena memang ini yang kalian harapkan, kalian inginkan dan membuat kalian bahagia juga gitu. Nah, kalau dia, aku lihat di sini dia kan orang yang tidak mau mengalami perubahan, sehingga dialah yang sebenarnya keras ya, menolak untuk melakukan perubahan. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak secara pikiran, emosional dan fakta itu kayak lagi berjuang mendenial perubahan ini gitu. Makanya kalau aku lihat ini nggak bisa ditentukan ya, pastinya kapan dia akan datang, apakah cepat atau lambat, itu tergantung dari energinya dia dan tergantung dari kemauannya dia. Pokoknya di sini kalau misalkan dia sudah mengalami perubahan, kemungkinan bisa jadi dia akan datang gitu ya. Tapi tergantung dari energi si orang ini, si mantan kau ini gitu ya. Yang pasti dia harus berubah dulu agar dia bisa menghargai pasangannya nanti, agar dia bisa menghormati, tulus, terbuka, jujur sama pasangannya gitu ya. Agar hubungannya nggak muter-muter gitu-gitu aja, on off nggak jelas gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling puas di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaannya kalian. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 12, 27, 23, 7, 6, 29, 9, 10, 14, 16, 1, 25, 18, 20, 3, 15, 26, 24, 11, 2, 22, 17, 13, 5, 8, 28, 21, 31, dan 30. Terus bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Maret, Oktober, Mei, Juni, April, Desember, November, Februari, Agustus, September. Sionya bisa sio kamu, bisa sionya dia.
Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kelinci, sio tikus, sio kerbau, sio anjing, sio kuda, sio ular, sio ayam, sio kambing, sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. JONBTMSXUYNIARECVLZP Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam satu kalian semua dan bye-bye.